kita semua. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin beduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asap Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percenderaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini temanya adalah hati yang penuh kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah memperingati Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Yesus. Juga kita sudah memperingati Paskah, hari kebangkitan. Juga kita sebentar lagi akan memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan setelah itu nanti kita akan memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tapi apakah saudara yang dikasih Tuhan menunggu hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta dulu baru kita mendapatkan kuasa pengurapan Roh Kudus? Bukan begitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Tidak menunggu hari Pentakosta dulu baru kita menerima kuasa pengurapan Roh Kudus. Tidak menunggu dulu memperingati hari Pentakosta. Bahkan ada berbagai gereja mengadakan ibadah 10 malam hari pencurahan, malam pencurahan Roh Kudus. Tapi bukan berarti saudaraku menunggu itu dulu baru kita mendapat pengurapan Roh Kudus. Tentunya setiap kita umat Tuhan adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berulang-ulang dikatakan di firman Tuhan ini, di ayat 4 dikatakan, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dikatakan juga di ayat 8, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Berulang-ulang dikatakan di firman Tuhan ini, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi dengan sinar kemuliaan Allah yang memancar di wajah kita, tentunya yang berasal juga dari hati, sinar kemuliaan Allah itu memancar di hati kita, maka dikatakan di firman ini, maka kami akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini melihat itu dari kacamata dunia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia mungkin melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa saja orang berpura-pura, senyum, tertawa, beramah tamah. Mungkin orang akan melihat, wah dia tuh orangnya baik hati. Tapi belum tentu kan saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan juga ada banyak manusia menilai, melihat rupa, melihat penampilan. Tetapi beda dengan Tuhan kita, dia melihat mulai dari kedalaman hati kita. Karena Tuhan memberikan kemuliaannya sampai kepada kedalaman hati kita. Maka dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita terpancar kehidupan. Kehidupan itu terpancar dari hati kita. Kalau hati kita dipenuhi oleh kemuliaan Allah, maka di firman Tuhan itu dikatakan tadi,
Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Apa yang harus dipulihkan? Hati kita yang paling utama. Buatlah wajahmu bersinar. Bersinar mulai dari hati kita. Kemuliaan Allah bersinar, sehingga itu akan terlihat di wajah kita juga kemuliaan Allah. Terlihat juga dalam setiap gerak-gerik sikap tindakan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi kemuliaan Allah. Maka dikatakan di firman Tuhan ini, buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini berbicara tentang hati. Jika hati kita baik dan hati kita benar, dari dalam akan terpancar kemuliaan Allah. Tidak mungkin kemuliaan Allah masuk di hati orang yang tidak baik. Jadi kita harus memiliki hati yang baik, hati yang betul-betul tulus kepada Tuhan. Jadi hati yang kudus, di sanalah akan terpancar kemuliaan Allah. Di hati yang kudus, disitulah Roh Kudus bertata. Kalau Roh Kudus bertata di hati kita, tentunya kemuliaannya juga ada di hati kita. Jadi hati yang baik pasti juga akan menunjukkan muka, wajah yang bersinar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa mungkin pernah kita lihat umat Tuhan yang setiap hari mungkin ke gereja, setiap hari mungkin ikut beribadah. Tapi kalau kita lihat mukanya muram, cemberut, sulit untuk tertawa, sulit untuk tersenyum, seakan-akan beban seluruh dunia ini sudah ditaruh di pundaknya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya kalau kita sebagai orang percaya tidak seperti itu. Kalau di hati kita ada kemuliaan Allah, wajah kita pun berseri-seri, muka kita penuh dengan kemuliaan. Buat kita semuanya indah, karena memang hidup ini indah. Dan hati yang baik, dari sanalah akan muncul iman. Iman seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu iman percaya kepada Kristus, yang jenisnya adalah percaya walaupun belum melihat. Mengapa bisa seperti itu terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena iman kita berasal dari hati yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Sehingga kita memiliki hati yang mencerminkan iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Yaitu percaya walaupun belum melihat. Yaitu hidup karena percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau memiliki sikap hidup dengan pola yang percaya walaupun belum melihat, itu kita harus memiliki hati yang baik, hati yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Hati yang baik itu muncul dari dalam sikap-sikap yang menunjukkan hati yang selalu bersyukur. Jadi orang-orang yang bisa bersyukur, yang selalu mengucap syukur, yang selalu mengatakan puji Tuhan, haleluya dari hati yang paling dalam, itu berasal dari hati yang dipenuhi kemuliaan Allah. Sebab itu izinkan Roh Kudus masuk di hatimu, supaya hatimu dipenuhi kemuliaan Allah. Hati yang baik itu selalu akan mengatakan, saya tidak memberikan tempat untuk sungut-sungut di hatiku. Dan di dalam hatinya tidak akan ada pengeluhan, tidak akan ada rasa khawatir, karena dia memiliki hati yang memiliki iman yang penuh dengan kemuliaan Allah, yaitu yang memunculkan sikap percaya kepada Tuhan sepenuhnya, yaitu hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga orang seperti itu tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah bimbang, tidak akan pernah bersungut-sungut, tetapi selalu bersyukur. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hati yang baik juga akan menghasilkan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dikatakan di Yesaya 32 ayat 17, hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan hati yang penuh damai sejahtera itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Kita akan damai sejahtera melakukan aktivitas apapun. Damai sejahtera menjalani hari-hari kita. Walaupun mungkin keadaan dunia, keadaan Indonesia sekarang ini ada pada masa-masa sulit, tapi kita menjalaninya dengan damai sejahtera karena hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Dan berdampak juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membawa damai kepada orang sekitar kita. Kita bisa menciptakan damai dalam situasi apapun. Dan hidup kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki hati yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, supaya dari hatimu itu terpancar kemuliaan Allah, terpancar kehidupan, terpancar sukacita damai sejahtera, terpancar hati yang bersyukur,
terpancar damai sejahtera Allah yang membuat hidupmu menjadi hidup yang diberkati. Bahkan orang di sekitarmu pun ikut memberkati engkau karena orang di sekitarmu merasa damai dekat dengan engkau, karena kehadiranmu membawa damai, karena hatimu adalah hati yang baik, hati yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Maka hidupmu menjadi hidup yang diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.